Setelah semua urusan dengan sang mastermind Tachibana selesai, sekarang cerita mulai berfokus pada hubungan Ai dan ayahnya. Bagaimana Ai bisa memperbaiki hubungannya dengan ayahnya, semuanya akan kita bahas di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan web novel Jinsei Gyakuten, yaitu pada chapter 211 hingga chapter 250. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari video sebelumnya, scene kemudian berpindah ke POV Endo yang saat ini sedang ketemuan dengan Yumi. Di sini Yumi jelasin kalau ia tuh dapat rekomendasi khusus di salah satu universitas pilihannya. Endo pun tentunya memberi selamat. Nah, di sini Yumi tuh khawatir kalau Endo merasa akan ditinggalkan lagi setelah Yumi nantinya masuk universitas. Karena itu, di sini Yumi menambahkan kalau ia tuh nggak bakalan pergi jauh dari Endo lagi. 3 tahun gak bertemu dengan Endo aja itu udah begitu menyiksanya. Pastinya ia nggak bakalan melakukannya lagi. Intinya di sini Yumi tuh menekankan kalau ia tuh akan selalu berada di sisi Endo. Nah, karena pembicaraan mereka tuh di sini udah mengarah ke hubungan mereka, jadinya mereka juga teringat dan mulai menyinggung tentang pernyataan cinta Yumi di masa lalu. Jadi sebelum mereka berpisah di masa lalu tuh, Yumi sempat menyatakan cintanya dan bilang kalau ia tuh ada perasaan pada Endo. Nah, hingga saat ini Endo tuh sama sekali belum menanggapi pernyataan cinta itu. Karena itulah di sini Endo akhirnya mutusin untuk menanggapinya. Kali ini giliran Endo yang secara langsung menyatakan cintanya pada Yumi dan mengajaknya jadian. Yumi yang tentunya sedikit terkejut kemudian menerimanya dan menjawab dengan senang hati. Sekarang kita pindah sedikit ke POV Kondo yang sedang di penjara. Setelah beberapa hari hidup di penjara sambil terus diinterogasi, sekarang Kondo tuh makin hancur. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah bagaimana agar ia tuh bisa bebas. Nah, saat ini pengacara Kondo sedang datang mengunjungi. Jadinya Kondo pun bicara dengannya. Intinya si pengacara tuh di sini jelasin kalau awalnya Kondo tuh sebenarnya cuma dalam masa percobaan. Dengan kata lain, ia tuh masih bisa dibebasin asalkan gak macem-macem. Tapi sayangnya Kondo tuh melakukan banyak kesalahan lainnya. Mulai dari mencoba melarikan diri ketika didatangi oleh polisi, hingga bahkan mencoba melawan dan membentak polisi ketika diinterogasi. Itu membuat penilaian polisi terhadap Kondo kini makin memburuk. Jadinya Kondo tuh udah gak ada harapan lagi. Mengetahui fakta itu, Kondo pun jadi makin stres. Nah, sementara Tachibana dan juga Kondo terus diinterogasi, ternyata saat ini Miyuki juga diminta untuk datang ke kantor polisi. Miyuki dimintai keterangan oleh polisi mengenai kasus pembulian Eiji. Awalnya, polisi itu menduga kalau Miyuki akan coba melindungi dirinya dan memfitnah Eiji sesuai dengan rumor yang beredar. Tapi ternyata nggak disangka di sini Miyuki tuh mengatakan fakta yang sebenarnya. Miyuki di sini jujur kalau semuanya tuh berawal karena Miyuki yang selingkuh dengan Kondo. Lalu mereka berdua kemudian bersama-sama memfitnah Eiji. Miyuki mengungkapkan semuanya meskipun itu sebenarnya jelas merugikannya. Nah, singkatnya setelah urusan dengan polisi selesai, Miyuki pun balik ke rumahnya dan seperti biasa di rumahnya tuh ia cuma bisa meratapi dosa-dosanya. Saat itu tiba-tiba datang Takayanagi Sensei bersama Mitsui Sensei. Ternyata sejak Miyuki mencoba untuk bundir, mereka berdua tuh selalu datang ke rumah Miyuki untuk memastikan keadaannya. Karena itu di sini Miyuki bilang kalau ia tuh udah nggak ada niatan untuk bundir. Jadinya Takayanagi Sensei dan Mitsui Sensei itu nggak usah khawatir lagi. Miyuki juga sempat bertanya apa yang harus ia lakukan ke depannya. Takayanagi Sensei pun jelasin kalau Miyuki tuh harus menerima kenyataan.
Hanya dengan itulah ia tuh bisa melangkah maju. Nah, setelah Takayanagi Sensei pergi, hari-hari Miyuki kembali seperti biasa, di mana ia tuh cuma bisa menyesali dosa-dosanya. Hingga suatu ketika, ia menerima telepon dari mantan sahabatnya, yaitu Ritsu. Ketika diangkat, ternyata Ritsu melampiaskan amarahnya pada Miyuki. Jadi ketika Eiji dibully dulu, Ritsu yang merupakan sahabat Miyuki tuh tentunya ikut membela Miyuki. Karena itulah ketika semua kebenarannya terungkap, Ritsu juga jadi kena imbasnya. Kehidupan sekolah Ritsu tuh benar-benar berbalik dan jadi hancur juga. Di sini terungkap kalau bahkan ia tuh mutusin untuk pindah sekolah. Semua itu tentunya gara-gara Miyuki. Mendengar itu, tentunya Miyuki tuh jadi makin stres. Sekarang kita berpindah ke POV Ai. Saat ini, Ai telah mendapatkan pesan bahwa ayahnya tuh bakalan berkunjung dan ia juga diundang untuk makan bareng. Ai nggak punya alasan untuk menolak, jadi ia pun setuju untuk datang. Nah, Ai tuh sebenarnya bisa dibilang gak suka atau lebih tepatnya ia tuh gak menikmati waktu berduanya dengan ayahnya. Itu karena ayah Ai benar-benar udah berubah sejak ibu Ai meninggal. Ayah Ai jadi makin dingin dan seolah gak peduli lagi dengan apapun selain pekerjaannya. Nah, singkatnya Ai kemudian datang ke suatu restoran dan di sana ia tuh bertemu serta makan bareng dengan ayahnya. Ayah Ai di sini sangat dingin. Ia bahkan jelasin kalau habis ini ia tuh ada kerjaan lagi. Jadi ia tuh gak bisa berlama-lama di sini. Selain itu, ayah Ai juga sempat menyinggung kasus pembulian Eiji. Ia jelasin kalau itu adalah suatu kesalahan membuat Ai bersekolah di sana. Karena itu riwayat pendidikan Ai juga jadi kotor. Tentunya Ai tuh gak suka kalau sekolahnya dihina seperti itu. Sekolah itu adalah tempat berharga baginya. Di sanalah ia bertemu dengan Eiji. Kalau misalkan Ai gak bersekolah di sana, maka ia tuh mungkin gak akan pernah bertemu dengan Eiji. Karena itu, di sini tanpa sadar Ai tuh mengerahkan tatapan tajam pada ayahnya. Tapi Ai segera menyadari itu dan menenangkan dirinya. Singkatnya, makan bareng mereka pun terus berlanjut sampai selesai dengan suasana yang berat. Nah, singkat cerita, setelah mereka selesai makan bareng, mereka pun langsung berpisah. Ai langsung mutusin untuk mengunjungi rumah Eiji. Di sepanjang perjalanan, ia juga menata kembali perasaannya yang jadi makin kacau setelah ketemu ayahnya tadi. Nah, ketika Ai sedang berjalan, tiba-tiba turun hujan. Tapi di sini Ai justru senang karena dengan turunnya hujan, ia tuh bisa menangis tanpa ketahuan. Air hujan bisa menyamarkan air matanya. Ai di sini sangat sedih ketika ia mengingat kembali bahwa kondisi keluarganya saat ini benar-benar sangat berbeda dengan kondisi keluarganya yang bahagia di masa lalu. Nah, gak lama setelah itu, tiba-tiba muncul Eiji yang menyodorkan payung pada Ai. Eiji di sini jelasin kalau ia tuh baru aja balik dari belanja bahan makanan dan kebetulan ia tuh melihat Ai di jalan. Eiji sempat nanya apakah Ai tuh menangis. Tapi tentunya Ai langsung menyangkalnya dan pura-pura mengatakan kalau itu adalah air hujan. Mereka berdua kemudian jalan bareng ke rumah Eiji. Singkatnya, gak lama kemudian mereka akhirnya tiba di rumah Eiji. Melihat Ai yang basah kuyup, tentunya ibu Eiji tuh langsung merasa khawatir. Ia langsung mempersilahkan Ai untuk mandi air hangat. Nah, ketika Ai baru aja habis mandi dan sedang mengeringkan tubuhnya, tiba-tiba Eiji datang untuk membawakan baju ganti buat Ai. Nah, saat itu Eiji gak sengaja melihat tubuh Ai. Dan karena Eiji tuh gak bisa bohong pada Ai, jadinya ketika ditanya apakah Eiji melihat Ai barusan, Eiji pun menjawab kalau ia melihat sedikit. Ai pun merasa malu dan mengatakan kalau Eiji tuh cabul. Setelah itu, Eiji tentunya langsung keluar dari kamar mandi. Eiji di sini berpikir kalau Ai pastinya akan marah. Tapi gak lama kemudian, Ai akhirnya muncul dan jelasin kalau ia tuh gak marah. Malahan di sini Ai tuh bilang kalau diliatin oleh Eiji maka Ai tuh gak keberatan. Tentunya Eiji tuh sangat terkejut dengan pernyataan berani dari Ai. Nah, saat itu tiba-tiba Eiji dipanggil ibunya. Di sini ibu Eiji tuh ternyata pengen kalau Ai sebaiknya nginap di rumah mereka.
akan sangat berbahaya jika Ai dibiarkan sendirian saat ini. Jadinya Eiji pun langsung memberitahu Ai tentang itu. Nah, ketika malam tiba, gak disangka ternyata ibu Eiji tuh pengen kalau Eiji dan Ai tidur di kamar yang sama. Mereka berdua tentunya gak langsung setuju, tapi ibu Eiji nebak kalau Ai pastinya pengen tidur bareng Eiji. Ai pun di sini dengan malu-malu menjawab kalau bukannya gak mau, tapi ia berpikir kalau ini tuh masih terlalu dini. Nah, pada akhirnya mereka berdua pun tidur bareng. Tentunya kasur mereka berdua tuh awalnya dipisah. Tapi akhirnya Ai tuh pindah ke kasur Eiji dan di sana mereka ngobrol bareng. Ai di sini berterima kasih karena Eiji berhasil menemukannya tadi di saat yang tepat ketika Ai sedang bersedih. Eiji pun menjawab kalau itu tentu saja. Apalagi ia tuh udah berjanji kalau ia akan selalu berada di sisi Ai. Setelah itu di sini mereka tuh saling bertatapan. Dan beberapa detik kemudian bibir mereka pun bersentuhan. Akhirnya Eiji dan Ai pun berciuman untuk pertama kalinya. Setelah beberapa detik ciuman, mereka balik tatap-tatapan lagi. Begitu Ai menutup matanya, Eiji tuh langsung mengerti apa maksud Ai. Dan dengan begitu mereka berdua pun ciuman lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu mereka kemudian lanjut ngobrol sedikit. Ai mengungkapkan kalau ini adalah ciuman pertamanya. Ia berpikir kalau ciuman pertama Eiji tuh bukan dengan Ai saat ini, tapi dengan orang lain seperti misalnya mantannya dulu, yaitu Miyuki. Tapi nggak disangka ternyata Eiji di sini jelasin bahwa ini juga adalah ciuman pertamanya. Ai tentunya senang mendengar itu dan berpikir kalau itu akan menjadi kenangan seumur hidup mereka berdua. Nah, setelah itu Ai kemudian menceritakan bahwa di masa lalu sebelum ketemu dengan Eiji, Ai itu menganggap kalau dirinya adalah pembawa sial. Karena itu jugalah ia gak kepikiran bakal punya cowok. Tapi semua itu kemudian berubah setelah ia ketemu dengan Eiji. Eiji di sini meminta Ai agar gak pernah lagi berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Karena tentunya Eiji itu bakal sangat sedih jika Ai nggak ada. Sebaliknya Ai juga bilang kalau ia juga akan sangat sedih jika Eiji nggak ada. Karena itu di sini mereka berdua tuh ciuman sekali lagi. Dan ciuman kali ini tuh adalah ciuman janji. Janji untuk gak saling meninggalkan satu sama lain. Nah, sekarang kita berpindah ke POV ayah Ai, yaitu Ugaki yang saat ini mengunjungi kantor polisi. Di sana, seorang polisi senior bernama Furuta meminta untuk mengobrol dengan Ugaki. Ugaki pun menerimanya dan dengan begitu mereka mulai mengobrol. Intinya di sini Furuta tuh pengen tahu apa tujuan Ugaki yang sebenarnya. Ia tuh sempat menebak berdasarkan analisisnya sendiri. Yang mengejutkan, Furuta berhasil menebak beberapa rahasia Ugaki. Di antaranya ia tuh berhasil menebak bahwa Ugaki tuh pengen balas dendam pada keluarga Kondo dan juga Perdana Menteri. Selain itu ia juga berhasil menebak kalau Ugaki punya penyakit jantung hanya dari kebiasaan Ugaki yang sering menekan pulpen di sakunya. Nah, di sini akhirnya terungkap kalau kecelakaan runtuhnya terowongan yang menyebabkan kematian Ibu Ai di masa lalu itu disebabkan karena perusahaan konstruksi milik keluarga Kondo yang gak memperbaiki terowongan itu dan malah korupsi. Sebagian dari uang hasil korupsi itu kemudian dinikmati juga oleh Perdana Menteri. Jadi yang salah di sini ternyata adalah keluarga Kondo dan Perdana Menteri. Ketika mendengar itu, Ugaki tentunya langsung memastikannya. Dan ternyata itu semua memang benar. Karena itulah Ugaki kemudian mutusin untuk balas dendam pada mereka. Gak cuma itu, karena tekanan batin setelah kehilangan istrinya, serta stres karena melihat mental Ai yang lagi hancur, ditambah kelelahan karena ia terus mengejar kasus korupsi Kondo dan Perdana Menteri di tengah kesibukan kerjaannya, itu semua kemudian membuat Ugaki terkena penyakit jantung. Penyakit itu gak bisa disembuhkan. Ugaki berpikir kalau ia tuh gak pengen mati begitu saja. Setidaknya ia tuh pengen menuntaskan balas dendamnya. Nah, di sini Furuta juga ngungkapin kalau sebenarnya ia tuh punya dendam juga pada Perdana Menteri dan keluarga Kondo. Itu karena ternyata ibunya juga adalah korban dari kecelakaan terowongan yang sama.
Jadi bisa dibilang Ugaki dan Furuta tuh sama-sama rekan seperjuangan yang sama-sama pengen menjatuhkan dan balas dendam pada Perdana Menteri. Karena itulah di sini Furuta kemudian memberikan informasi rahasia milik polisi pada Ugaki, di mana informasi itu bisa membuktikan kalau Perdana Menteri itu benar-benar udah korupsi bersama dengan keluarga Kondo. Nah, singkatnya setelah urusan di kantor polisi selesai, ia pun segera meninggalkan kantor polisi. Di jalan, ia tuh nggak sengaja melihat Eiji. Ia pun berhenti sebentar dan mengajak Eiji untuk naik ke mobilnya. Tentunya Eiji juga punya banyak hal yang ingin dibicarakan. Karena itulah, ia pun menerima tawaran itu dan ikut dengan Ugaki. Mereka berdua pun di sini mulai mengobrol. Intinya Ugaki sempat menyinggung tentang kematian ayah Eiji. Di sini terungkap kalau Ugaki ternyata merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab atas kematian ayah Eiji. Tapi Eiji di sini jelasin kalau itu bukan salah Ugaki. Mereka juga tentunya sempat membahas tentang Ai. Ternyata Ugaki itu udah tahu tentang kasus pembulian Eiji, bahkan sampai fakta bahwa Eiji dan Ai itu udah pacaran. Ugaki merasa bahwa Eiji itu udah jadi penyelamat bagi Ai. Tentunya Eiji juga menjelaskan kalau itu berlaku juga sebaliknya. Di saat semua orang membuli Eiji, saat itu hanya Ai lah yang pertama kali membela Eiji dan selalu ada di sisinya. Eiji menekankan kalau justru Ai lah yang udah menyelamatkannya. Nah, di akhir Ugaki kemudian mengatakan bahwa ia akan mempercayakan Ai pada Eiji. Menurutnya gak ada orang lain yang lebih tepat selain Eiji untuk mempercayakan Ai. Kata-kata Ugaki di sini tuh seolah seperti wasiat terakhir dari seseorang yang akan mati. Karena itulah di sini Eiji tuh merasa gak enak. Eiji kemudian meminta Ugaki untuk berjanji bahwa suatu saat nanti mereka bersama-sama akan mengunjungi kuburan ayah Eiji. Ugaki pun di sini berjanji. Nah, gak lama kemudian mereka akhirnya tiba di rumah Eiji. Karena itu Eiji pun turun dan mereka akhirnya berpisah. Sekretarisnya di sini sempat bertanya apakah nggak masalah jika ia tuh nggak menemui Ai dulu. Ugaki pun menjawab kalau tentang Ai, ia tuh udah mempercayakannya pada Eiji. Dengan mempercayakannya pada Eiji, Ugaki tuh sangat yakin bahwa istrinya pasti bisa beristirahat dengan tenang. Ugaki sangat senang karena bisa mempercayakan satu-satunya putrinya pada Eiji. Nah, di sini akhirnya terungkap juga kalau ternyata sejak dulu Ugaki tuh pengen menjodohkan Ai dengan Eiji. Sesuatu yang sangat ia inginkan dulu akhirnya bisa terwujud. Nah, gak lama kemudian tiba-tiba ia tuh mendapatkan telepon dari Perdana Menteri. Intinya Perdana Menteri tuh di sini udah tahu kalau Ugaki berniat mengkhianatinya dan berniat untuk menjatuhkannya. Karena itu Perdana Menteri di sini meminta Ugaki untuk menyerah. Tapi Ugaki tentunya merespon seolah ia tuh nggak peduli. Perdana Menteri di sini langsung paham kalau Ugaki benar-benar udah nggak menuruti perintahnya lagi. Jadi sejak saat itu Perdana Menteri itu melakukan berbagai hal untuk menjatuhkan Ugaki. Dan benar saja beberapa hari kemudian media tuh penuh dengan berita buruk tentang Ugaki. Nah, sekarang kita berpindah ke POV Eiji yang baru aja masuk ke rumahnya setelah diantar pulang oleh Ugaki. Ternyata di rumah Eiji saat ini ada Ai. Nah, ternyata Ai itu sempat melihat mobil ayahnya yang lewat di depan rumah Eiji. Karena itulah di sini ia juga tahu kalau Eiji pastinya udah ketemu dengan ayah Ai. Di sini Ai itu tentunya nanya apa yang mereka bicarakan. Eiji di sini hanya menjawab bahwa Ugaki itu sangat khawatir pada Ai. Nah, di sini Ai juga mengungkapkan bahwa sebenarnya Ugaki itu pernah menceritakan sedikit tentang Eiji. Karena itulah Ai sebenarnya udah mengenal Eiji, bahkan sebelum pertemuan pertama mereka di atap waktu itu. Nah, singkat cerita beberapa saat setelahnya ketika Eiji sedang fokus menulis novelnya, saat itu Ai yang sedang gabut gak sengaja menemukan foto ayahnya bersama dengan ayah Eiji dan Minami. Di foto itu ayah Ai tampak tersenyum. Sangat berbeda dengan ayah Ai saat ini. Ketika ia terus memandangi foto itu, tiba-tiba mata Ai itu jadi berkaca-kaca. Ai terus mengingat kembali masa-masa di mana ia masih akrab dengan ayahnya.
Dari sini, ia kemudian berpikir kalau ia tuh pengen memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Ia pun kemudian membicarakan itu dengan Eiji. Ia meminta Eiji untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Nah, sekarang kita berpindah ke POV Ugaki yang sedang mendatangi kantor Perdana Menteri. Saat ini berita buruk tentang Ugaki itu udah tersebar di sosmed. Perdana Menteri tentunya udah merasa menang, dan ia meminta Ugaki untuk menyerah saja. Tapi Ugaki tentunya menolak. Ia kemudian menyalakan TV yang ada di ruangan itu dan memperlihatkannya pada Perdana Menteri. Dengan bantuan Furuta, ternyata Ugaki itu udah menyerahkan semua bukti kejahatan Perdana Menteri pada media, dan semua itu juga sedang disiarkan. Terungkap juga kalau ternyata Eiji juga membantu Ugaki dengan novel buatannya sendiri. Intinya berkat novel Eiji itu perhatian semua orang-orang bisa tertuju pada kecelakaan terowongan di masa lalu, di mana itu semua disebabkan oleh korupsi kubu Perdana Menteri dan juga menyebabkan kematian Ibu Ai. Melihat itu tentunya Perdana Menteri itu sangat terkejut. Ia nggak menyangka Ugaki bisa mengumpulkan dan mendapatkan semua bukti kejahatannya. Situasi kini udah berbalik. Kalau begini terus, karir politik Perdana Menteri itu benar-benar akan berakhir. Nah, Perdana Menteri bahkan bilang kalau ia tuh akan menyerahkan jabatan Perdana Menteri pada Ugaki. Jadi ia tuh pengen Ugaki membantunya agar setidaknya ia tuh masih bisa berkuasa di politik. Tapi tentu saja Ugaki tuh di sini langsung menolaknya dan ia tuh langsung meninggalkan Perdana Menteri seolah gak peduli lagi. Nah, Ugaki yang kini balas dendamnya udah terpenuhi, kemudian mengunjungi kuburan ayah Eiji bersama dengan Eiji sesuai dengan janji mereka sebelumnya. Setelah itu Eiji tiba-tiba meminta Ugaki untuk menemaninya ke suatu tempat. Ugaki pun di sini menuruti permintaan Eiji. Nah, ternyata Eiji tuh membawa Ugaki ke kuburan Ibu Ai, dan ternyata di sana tuh udah ada Ai yang menunggu. Ini adalah pertama kalinya Ai bersama ayahnya mengunjungi kuburan Ibu Ai barengan. Biasanya mereka tuh selalu mengunjungi secara terpisah. Nah, di momen inilah Ai tuh ngungkapin ke ayahnya kalau ia tuh pengen sekali lagi menjadi putrinya. Ai pengen memperbaiki hubungan mereka yang selama ini udah rusak. Mendengar itu ayah Ai tentunya terharu, tapi ia tuh di sini berusaha untuk menahan air matanya. Ayah Ai kemudian memutusin untuk mengungkapkan tentang penyakit jantungnya pada Ai. Ia jelasin kalau hidupnya tuh sebenarnya nggak lama lagi. Selama ini ia tuh bisa bertahan karena terus meminum obat. Tentunya Ai tuh sangat terkejut ketika mendengar itu. Tapi meski begitu, Ai mengatakan bahwa sesulit apapun rintangan di depan, ia tuh akan melaluinya bersama ayahnya. Setelah itu mereka berdua pun langsung pelukan sambil nangis. Hubungan mereka yang selama ini udah rusak akhirnya bisa diperbaiki kembali. Tentunya itu semua juga bisa dilakukan berkat bantuan Eiji. Karena itu di sini Ai sekali lagi berterima kasih pada Eiji. Nah, setelah semuanya selesai, mereka semua akhirnya pulang. Kali ini ayah Ai itu pulang ke apartemen Ai. Ini adalah pertama kalinya ayah Ai mengunjungi apartemen putrinya. Ketika mereka masuk, Ai pun menyambut dengan mengatakan selamat datang di rumah. Ayahnya pun menjawab, aku pulang dan maaf terlambat. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk chapter 211 hingga chapter 250 web novel Jinsei Gyakuten. Di video selanjutnya kita akan membahas untuk chapter berikutnya. Karena itu, jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.